Welcome back to channel Todopedia dan kali ini kita bakalan bahas ada satu saham yang mana saham ini valuasinya murah, dividennya gede, dan kinerja fundamentalnya juga bagus. Nah, saham apakah itu? Yuk langsung aja kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi saham yang gue maksud di video ini adalah saham Elnusa atau kode sahamnya ELSA. Oke, pertama kita bahas dulu gimana model bisnisnya ELSA. ELSA ini company yang bergerak di 3 model bisnis. Bisnis yang pertama itu bisnis upstream atau jasa hulu migas termasuk pengeboran dan pengambilan data seismik. Kedua itu bisnis jasa distribusi dan logistik untuk minyak dan gas. Dan yang ketiga itu jasa pendukung seperti jasa pendukung eksplorasi laut atau marine support. Dan ada juga jasa fabrikasi. Jadi bisnisnya ELSA ini bentuknya lebih ke kontraktor dan distribusi minyak dan gas. Nah, pendapatannya ELSA ini kalau kita bedah, yang paling besar 52% itu datang dari segmen distribusi dan logistik. Terus kedua terbesar dari segmen jasa upstream atau hulu migas yang kontribusinya sebesar 38%. Dan yang paling kecil kontribusinya itu dari jasa support service atau jasa pendukung itu sebesar 10%. Jadi bisnis distribusi logistik sama bisnis jasa hulu migas ini yang kontribusinya yang paling besar dan bisa dibilang ini adalah segmen bisnis yang paling menentukan nasib dari bisnisnya ELSA. Sekarang kita lihat tren pertumbuhan revenue sama profitnya. Di sini kita bisa lihat ya, kalau dari tahun 2017, revenue, operating profit, sama net profitnya mampu tumbuh dengan pertumbuhan yang lumayan konsisten, meskipun untuk tahun 2020 sama 2021 itu sempat ada penurunan. Selain itu, pertumbuhannya juga cukup kencang ya, dengan rata-rata 16% per tahun untuk revenue dan 12% per tahun untuk profitnya. Jadi dari 6 tahun terakhir, ini tren pertumbuhan revenue dan profitnya ELSA ini dalam tren yang bagus. Nggak cuma bisa hasilin profit, tapi ELSA ini juga mampu untuk hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif, dan lebih bagusnya lagi, ini juga dalam tren yang bertumbuh. Ini bagus ya, artinya ELSA ini selain bisa hasilin profit, dia juga bisa hasilin uang kas yang masuk ke dalam bisnisnya, yang mana uang kas ini nantinya itu bisa dipakai buat investasi ngembangin bisnis, atau buat bagi dividen ke investornya, atau bisa juga buat ngelunasin utangnya. Terus kita lihat di sini untuk capex atau anggaran investasi belanja modalnya, ELSA ini capexnya juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Ini artinya ELSA ini ngeluarin duit yang semakin lama semakin gede untuk investasi untuk pengembangan bisnisnya. Dan kalau trennya terus berlanjut, maka bisnisnya ELSA punya potensi untuk terus bertumbuh secara compounding dan ini bagus banget buat investor untuk kedepannya. Next kita lihat balance sheet-nya ELSA. Total utangnya ternyata lebih gede daripada total equity, yang mana ini pertanda yang kurang bagus, di mana modalnya itu belum cukup untuk ngelunasin semua utangnya ELSA. Tapi ada yang unik nih di balance sheet-nya ELSA. Kalau kita breakdown semua utangnya ELSA, itu hampir semuanya utangnya ELSA itu dalam bentuk utang jangka pendek atau current liabilities, yang mana ini adalah utang yang harus segera dibayar. Nah, utang jangka pendek atau current liabilities itu tentunya dibayar dengan aset lancar, yang mana ini adalah aset yang bisa dicairkan kapanpun. Nah, di sini kita bisa lihat kalau aset lancarnya atau current asetnya itu ternyata udah lebih gede daripada total utang jangka pendeknya. Jadi sebenarnya ELSA ini balance sheet-nya dalam kondisi yang bagus, di mana mayoritas utangnya yang mana itu adalah utang jangka pendek, itu udah bisa dilunasin dengan aset lancarnya. Terus kalau katakanlah ya, current asetnya ini dipakai dulu untuk ngelunasin semua current liabilities-nya, di sini kita dapat net current asetnya itu sebesar 2,4 triliun. Jadi setelah ELSA ini pakai current asetnya untuk ngelunasin semua current liabilities-nya, bisa dibilang ELSA ini punya uang 2,4 triliun yang bebas dipakai untuk apapun termasuk investasi untuk ngembangin bisnis sama bagi dividen ke investornya. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, tadi kita udah lihat ya kalau capex-nya ELSA itu terus tumbuh dan yang terbaru di tahun 2023 itu sebesar 477 miliar. Ini artinya ya net current asetnya itu juga udah lebih dari cukup untuk dipakai untuk investasi buat pengembangan bisnis. Jadi overall ya balance sheet-nya ELSA ini sebenarnya dalam kondisi yang bagus banget dan sangat mendukung ELSA untuk pengembangan bisnisnya buat kedepannya. Oke, next kita lihat potensi dividennya saham ELSA. Dengan kita pakai EPS terbaru ELSA yang disetahunkan, kita dapat EPS-nya itu sebesar 95. Nah, biasanya ELSA ini bagi dividen dengan dividen payout ratio itu di sekitaran 40%. Nah, kita asumsi ini ya 40%. Dengan kayak gitu, kita dapat dividen per share-nya itu sebesar 38.
Nah, kalau kita beli saham Elsa di harga sekarang di harga 490, artinya kita bisa dapat dividen dengan yield itu sebesar 7,7%. Nah, ini dividen yield yang menurut gua cukup gede, apalagi mengingat Elsa ini dividen payout rasionya nggak terlalu gede, cuman 40%. Artinya apa? Artinya nggak cuman investor ini dapat dividen yield 7,7%, tapi Elsa juga masih punya sisa 60% dari laba bersihnya untuk dipakai nantinya buat investasi untuk ngembangin bisnisnya. Jadi dividennya Elsa ini cukup gede, plus potensi pertumbuhan bisnisnya juga masih ada. Nah, terus gimana prospek bisnisnya Elsa buat kedepannya? Jadi Elsa ini ngeluarin capex itu sebesar 526 miliar di tahun ini untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Untuk bisnis hulu migas, mereka itu mau investasi untuk nambah beberapa peralatan baru yang tentunya bisa ningkatin kapasitas dari jasa hulu migas. Untuk bisnis distribusi dan logistik, mereka investasi untuk nambah armada kendaraan tangki bensin, yang mana itu juga berpotensi untuk ningkatin kapasitas dari bisnis distribusi dan logistik. Dan untuk jasa pendukung, Elsa juga beli beberapa peralatan baru untuk menunjang bisnisnya. Jadi overall investasinya Elsa ini mayoritas untuk nambah peralatan baru dan nambah armada kendaraan supaya itu bisa ningkatin kapasitas dan produktivitas dari bisnisnya Elsa, yang mana itu nantinya punya potensi untuk ningkatin pendapatannya Elsa buat kedepannya. Dan capexnya Elsa ini paling banyak alokasinya itu untuk bisnis hulu migas dan kedua terbanyak untuk bisnis distribusi dan logistik. Nah, saham Elsa secara valuasi ini ada di price to book value 0,7 kali, price to earnings 5,1 kali, dan price to free cash flow 2,5 kali. Yang mana ini valuasi yang tergolong murah dan menarik banget. Nah, sekarang kita bakalan tentuin berapa harga yang pas buat beli saham Elsa. Kita bakalan pakai metode valuasi discounted cash flow. Nah, untuk lebih detailnya discounted cash flow, tonton video tutorialnya yang linknya gue taruh di kanan atas. Nah, pertama untuk free cash flow, kita pakai rata-rata free cash flow-nya Elsa dalam beberapa tahun terakhir itu sebesar 628 miliar. Jadi kita pakai rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk estimasi pertumbuhan, sebagai pertimbangan, Elsa ini pertumbuhannya cukup bagus dari tahun 2017, tapi karena dia ini bisnisnya cyclical dan cukup bergantung sama kondisi ekonomi dan permintaan untuk minyak dan gas, artinya kedepannya bisa aja ya pertumbuhan sama labanya itu naik turun dan susah untuk ditebak. Nah, karena itu kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif. Kalau di masa lalu pertumbuhannya bisa sampai belasan persen per tahun, untuk kali ini kita bakalan estimasiin pertumbuhan yang lebih konservatif untuk Elsa sebesar 4% per tahun. Next, untuk estimasi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, yang mana price to free cash flow ini cara kerjanya hampir sama dengan price to earnings. Kita estimasi ya, untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, itu estimasi kita ada di 9 kali. Yang mana ini valuasi yang menurut gua cukup pas untuk perusahaan yang kedepannya itu bertumbuh dengan pertumbuhan sekitaran 4% per tahun untuk kedepannya. Terakhir, untuk return investasi yang kita mau, karena ini saham cyclical yang potensi risikonya cukup besar, kita juga mau return investasi yang lebih gede dari saham Elsa. So, kita mau return investasi itu sekitaran 20% per tahun. Nah, dari estimasi ini kita dapat ya harga wajarnya saham Elsa itu ada di harga 610. Dengan harga wajarnya di 610, saham Elsa di harga sekarang ada di 490. Ini ada margin of safety sekitaran hampir 20%. Yang artinya di harga sekarang saham Elsa ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Overall, Elsa ini menurut gue bisnisnya bagus, di mana revenue dan profitnya bertumbuh, cash flow-nya positif dan juga bertumbuh, balance sheet-nya juga dalam kondisi yang bagus, dividen yield yang lumayan tinggi, masih terus investasi untuk pengembangan bisnis, dan valuasinya Elsa ini cukup murah. Hanya aja bisnisnya Elsa ini bisnis yang cyclical, yang mana pertumbuhan pendapatannya ini tergantung dari kondisi ekonomi dan tergantung juga dari permintaan minyak dan gas. Oke, jadi itu dia ya untuk saham Elsa. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi cuman analisa dan opini gue aja. Keputusan balik lagi ke tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.